Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina taba'hum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insyaallah sore hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya beberapa hari yang lalu almarhumah dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah dengan jalan kematian. Besok atau lusa, cepat atau lambat, siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau, entahkah yang pejabat ataupun rakyat biasa, yang kaya ataupun yang miskin, tua ataupun muda, yang sehat ataupun yang sakit, pasti segera menyusul almarhumah dengan jalan yang sama, yaitu jalan kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita dibawa oleh ibu kita dan kita masih berada di alam kandungan, seorang dokter bidan bisa memprediksi. Pertama sekali yang ditanya, ibu terakhir tanggal haidnya itu kapan? Itu yang pertama ditanya. Kemudian seorang dokter, seorang bidan, dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nanti kalendernya dia lingkar. Insya Allah ibu prediksinya melahirkan bulan ini tanggal sekian. Kadang lebih, kadang kurang, tetapi jaraknya berdekatan. Itu kalau yang namanya kelahiran. Tapi yang namanya kematian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tidak ada satupun yang bisa memprediksi. Al-mautu sirrun min asrarillah. Kematian itu salah satu daripada rahasia-rahasianya Allah. Dan semua kita pasti akan mengalami yang namanya mati, tidak mungkin tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa saja makhluk Allah yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sehingga bahasanya kelihatan namanya mati, wafat. Kalau diumumkan di masjid telah berpulang ke rahmatullah atau meninggal. Tetapi pada hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua berpindah alam. Dahulu kita semua pernah kumpul seperti ini. Di mana itu? Di satu tempat hanya Allah yang tahu, namanya alam arwah. Dari alam arwah pindah ke alam kandungan. Dari alam kandungan pindah sekarang ke alam dunia ini. Kalau di alam kandungan itu normalnya ya 9 bulan. Paling cepat prematur 6-7 bulan. Paling lama pernah ditemukan bayi dalam perut ibu itu 4 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, itu dalam perut ibunya itu, dikandung ibunya itu 4 tahun. Ibu-ibu sekarang saja yang 9 bulan kadang sudah tidak kuat, bagaimana kalau 4 tahun? Kemudian dari alam kandungan sekarang kita pindah ke alam dunia. Lah kalau alam dunia ini manusia terbagi atas 3 generasi. Mulai kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam
itu umur umat manusia itu ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam saja dakwahnya mengajak manusia kepada Allah itu baru dakwahnya sudah 950 tahun. Baru kerja dakwahnya, belum bagaimana umur beliau dan umat beliau. Kemudian generasi kedua, Nabi Ibrahim punya anak dua. Istri pertama punya anak namanya Nabi Allah Ishak. Istri kedua punya anak Nabi Allah Ismail. Mulai generasi itu sampai generasinya Nabi Isa, umur umat manusia itu tinggal ratusan tahun. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW sebelum beliau itu wafat, beliau sudah wanti-wanti. Apa wanti-wantinya beliau? Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak jauh beda seperti umurku, kata Nabi Muhammad. Berkisar 60-70 tahun. Kalaupun lebih 60-70 tahun, itu alhamdulillah dapat bonus dari Allah. Jadi umat akhir zaman, yaitu kita orang ini umatnya Rasulullah, umat yang terakhir lahir di dunia, dan umat yang pertama, umat yang terakhir lahir di dunia, dan umat yang paling cepat meninggalnya. Mengapa? Jangan mengiri dengan umat-umat terdahulu. Kalau dulu ratusan bahkan ribuan tahun, itu 40 hari, itu satu hari rasanya kayak 40 hari. Kalau sekarang ini satu hari rasanya kayak cuma 40 hari. Perasaan baru 40 hari berapa bulan lalu saya baru akan tiba naik haji di rumah depan. Sekarang sudah pulang. Begitu cepat waktu berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Umat akhir zaman ini umat yang terbaik. Umat yang dirindukan oleh surga, umat yang dicintai oleh Allah, maka jangan lama-lama tinggal di dunia. Kenapa? Dunia ini darul imtihan. Dunia ini banyak tempat masalah. Dunia darul imtihan. Dunia ini tempat masalah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka melihat umatnya Rasulullah, karena barokahnya Nabi Muhammad SAW, umat ini mendapat kecintaan dari Allah. Sebetulnya Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah sangat begitu cinta dengan umatnya, maka umatnya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan umatnya Rasulullah yang umat akhir zaman ini jangan lama-lama tinggal di dunia. Cukup cepat-cepat saja. Kenapa? Dunia ini penuh dengan masalah. Sekarang hari Senin, besok hari Selasa. Alhamdulillah dari pagi sampai jam sekian masalah hari Senin selesai. Nanti besok Selasa ada lagi masalahnya. Kalau seperti saya yang orang tinggal di kampung Bugis, kalau sudah mau hari Kamis ada masalah. Aduh, malam Kamis mau naik lagi air kuala ini. 2 hari ke sana, 2 minggu ke sana, Kamis yang lalu, Kamis yang kemarin lagi, orang kampung Bugis sudah dapat doi. Kenapa? Tidak ada pasar. Kenapa? Yang ada cuma latao. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah kasih yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, kita semua ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak mau, siap tidak siap. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan kematian itu datang kepada semua makhluk Allah, bukan cuma manusia, jin, iblis, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu setiap hari, khususnya yang namanya manusia, malaikat Israel itu 70 kali memegang ubun-ubun kepala kita. Setiap hamba Allah 1 kali 24 jam sebanyak 70 kali ubun-ubun kepalanya dipegang. Kata para alim ulama, kenapa ubun-ubun kepala? Karena ubun-ubun kepala itu tempat masuk dan keluarnya ruh kita. Itu 1 kali 24 jam sebanyak 70 kali. Setiap
dipegang itu ubun-ubun kepala oleh malaikat Israel. Malaikat Israel itu bertanya kepada Allah, ya Allah, ini ibu ini bapak ini fulan ini sudah waktunya apa belum? Allah jawab, belum, masih banyak DP utang, belum waktunya. Itu setiap hari 70 kali. Kenapa kok sampai banyak 70 kali? Karena malaikat Israel itu cuman tahu tugasnya mencabut nyawa, tapi waktunya kepada siapa bagaimana malaikat Israel tidak tahu. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, annal mauta sirrun min asrarillah, sesungguhnya kematian itu adalah rahasia daripada rahasia Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada waktu kita masih berada di alam kandungan, yang mana hari pertama sperma bapak kita bertemu dengan sel telur ibu kita, dari hari pertama sampai hari ke 120 hari, tidak lebih tidak kurang. Mulai daripada tetesan air mani, darah, daging, tulang dan sebagainya, 120 hari jadilah sempurna kita orang punya jasad. Mata sudah ada, tangan sudah ada, telinga sudah ada, dan semuanya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pada waktu itu di situ itu belum ada fungsinya. Mata sudah ada, apa yang mau dilihat? Kaki sudah ada, mau berjalan kemana? Karena kenapa? Alamnya baru alam kandungan. Begitu lahir keluar, lama kelamaan dari bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, baru kelihatan. Mata itu fungsinya untuk melihat, telinga itu untuk mendengar, tangan itu untuk bergerak, bekerja, kaki untuk berjalan dan sebagainya dan sebagainya. Pada waktu di alam kandungan yang berfungsi cuma satu. Apa yang berfungsi? Tali pusar, atau kalau kita sekolah dulu ilmu biologi namanya plasenta. Cuman ini yang berfungsi. Makannya sang bayi bukan lewat mulut. Dia mama yang makan, masuk ke dalam perut, diolah, kemudian sambung ke ususnya sang bayi atau namanya plasenta. Selama 9 bulan dalam perut ibu, cuman itu yang berfungsi, plasenta itu. Yang lainnya belum berfungsi. Ajib, begitu kita orang lahir, setelah dibersihkan, bahkan belum dibersihkan, yang pertama sekali digunting oleh bidan, oleh dokter, yaitu tali pusar atau plasenta tersebut.